Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para petani jamur dimanapun Anda berada, pada video kali ini saya akan review hasil pertumbuhan backlog jamur yang kemarin miseliumnya gagal, terus kemudian kita olah kembali. Yang miseliumnya gagal kita olah kembali, dan ini adalah hasilnya. Nah, ini kalau misalkan kita perhatikan, miselium yang kemarin sudah gagal terus kemudian kita proses ulang, maka ketika kita kemas, kita buat backlog, maka hasilnya seperti ini. Miselium sudah mulai tumbuh. Proses backlog yang gagal kemarin itu yang kita proses ulang, bisa kalian lihat pada video yang ini. Ini videonya. Pada video kali ini saya akan review backlog hasil budidaya jamur saya ini yang pertumbuhan miseliumnya kurang bagus. Akan rombak, kita akan bongkar, terus kemudian kita olah untuk meminimalisir kebutuhan serbuk. Jadi kebetulan di daerah saya ini sekarang serbuk sangat susah ya. Jadi karena kebetulan serbuk susah, jadi kurang lebih 50 backlog yang gagal tidak usah dibuang, ini proses ulang. Nah ini ya, jadi kalau misalkan nanti penasaran, insya Allah beberapa hari dari sekarang kita akan nge-review ini. Mbak dan Mas ini suami istri ini ya. Kita pakai 2 tenaga, insya Allah cukup pakai 2 tenaga. Proses pengadukan setelah dicampur dengan katul. Pada video tadi itu kan proses-prosesnya. Nah, setelah diproses, di steam ulang, terus kemudian kita kasih bibit lagi, akhirnya seperti ini. Kalau kita perhatikan ini ya, hasilnya miselium bagus, walaupun ini tidak terlalu tebal ya. Ini semakin lama ini nanti akan semakin tebal miseliumnya. Kemarin saya itu ada 2 perlakuan. Perlakuan yang pertama itu kalau yang perlakuan pertama, backlog yang sudah gagal kita langsung rombak semuanya, terus kemudian kita kasih bekatul, terus kemudian kita proses. Ini yang opsi yang pertama. Jadi kita proses, terus kemudian kita steam ulang dan seterusnya sampai selesai. Di opsi yang kedua itu backlog yang sudah gagal, itu kemarin kita rombak, terus kemudian kita campur dengan serbuk kayu yang baru. Ada sekitar 25% ya. Sekitar 25% serbuk yang baru kita campur ke backlog yang kita proses, backlog yang gagal yang kita proses. Jadi 25% itu pakai serbuk yang baru. Dan ternyata hasil pertumbuhannya itu sepintas itu bagusan yang dicampur dengan serbuk yang baru. Kalau kita perhatikan di sini, ini memang miseliumnya bagus ya. Tapi ini tidak 100% ya, tapi mending lah dibandingkan dengan yang kegagalan kemarin. Nah, itu ada beberapa yang masih belum jalan itu kan. Walaupun diproses ulang masih ada beberapa yang masih belum jalan. Cuman ini kalau di persentase itu lebih dari 50% ini miselium sudah jalan. Nah, kalau yang campuran kemarin backlog
yang gagal. Kalau yang dicampur dengan serbuk yang baru, itu pertumbuhan miselium awal itu lebih bagus ya. Mungkin kalau misalkan kita perhatikan di sebelah sini nih, kita pindah ya. Ntar coba kita pindah dulu. Kalau kita perhatikan ini adalah serbuk kayu yang kemarin itu gagal backlognya, terus kemudian kita proses ulang dengan campuran serbuk yang baru. Nah, dilihat dari pertumbuhan awal, mungkin kalau di kamera ini tidak terlalu jelas. Di sini ini ada, nah pertumbuhan miselium awal ini lebih bagus ketimbang dari ketimbang dari backlog yang full backlog gagal diproses ulang dengan backlog yang gagal dicampur dengan serbuk baru. Ini pertumbuhannya lebih bagus yang dicampur dengan sedikit serbuk yang baru. Artinya backlog yang gagal itu kita proses, terus kemudian kita kasih tambahan sekitar 25% dikasih campuran serbuk yang baru. Nah, itu hasilnya lebih bagus. Dan itu kalau menurut saya itu sangat saya rekomendasikan guna untuk meminimalisir para petani jamur, untuk meminimalisir kerugian. Karena kalau misalkan kalau misalkan kita buang backlognya itu kan eman-eman. Bayangkan satu backlog itu berapa, terus kemudian kita buang, maka kita akan semakin besar kerugiannya. Tapi kalau misalkan kita backlog yang gagal itu kita proses ulang, maka walaupun ada kerugian, tapi kita bisa lebih meminimalisir. Bisa 50% kita lebih meminimalisir kerugian kita, sehingga kita tidak 100% mengalami kerugian. Mungkin itu yang yang perlu saya sampaikan. Jadi semoga bermanfaat. Nah, ini saya juga masih akan memproses ulang lagi. Kecuali kalau misalkan backlog yang sudah seperti itu kan sudah tidak bisa, itu sudah. Nah, kalau masih seperti ini ada yang tidak jalan, ini kita proses ulang lagi. Karena kemarin yang sebelah sana itu masih uji coba. Ternyata uji coba itu perkembangannya bagus, maka kita yang ini tinggal menunggu giliran kita proses ulang. Maka kita pakai opsi yang kedua. Jadi backlog yang gagal ini kita rombak, terus kemudian kita tambah dengan, kita campur dengan serbuk gergaji yang baru. Kita campur, terus kemudian kita kasih bekatul, terus kemudian kita steam ulang. Jadi seperti itu. Nah, ini ya, jadi begitu teman-teman. Mungkin saran saya itu kalau misalkan backlog gagal seperti ini jangan dibuang, karena eman-eman. Kalau misalkan seperti ini dibuang, ini ada berapa ini? Kadang kita kan akan mengalami seperti itu. Ya. Suatu saat pasti akan mengalami seperti itu. Lama ataupun sebentar itu akan mengalami seperti itu. Karena ya mungkin faktor cuaca juga berpengaruh, atau mungkin faktor bibit, kualitas bibit yang kita pakai. Ya, kalau misalkan kita pakai bibit dari hasil proses sendiri, mungkin itu akan lebih aman, karena akan lebih kita hasilnya ya akan mungkin seragam. Jadi seperti itu. Baik teman-teman para petani jamur dimanapun Anda berada, semoga video kali ini bermanfaat dan semoga kita diberikan kesuksesan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.